Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih buat Ustaz Widi tadi sudah sampaikan informasinya. Perkenalkan sedikit, nama ana Ahmad Khairuddin bin Azman. Ana berasal dari Singapura. Sekarang tinggal di Tulangan situ. Ya, untuk saat ini masih jadi warga negara Singapura. Jadi kalau besok-besok kalau anak ngisi ada bendera Singapura juga ya. Oh, bawa sendiri? Ya, boleh. InsyaAllah. Di sini anak menggantikan Ustaz Fahri. Tadi pagi anak ditelepon Ustaz Widi untuk menggantikan Ustaz Fahri yang berhalangan atau uzur. Sebelumnya Ana minta maaf kalau tidak bisa melanjutkan kajian apa yang disampaikan oleh Ustaz Fahri, yaitu tentang Khulasat Ta'zimul Ilm ya. Ya, Khulasat Ta'zimul Ilm. Jadi mungkin hari ini temanya bebas. Itu mungkin insyaAllah kita akan membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. InsyaAllah bulan Sya'ban kebanyakan dari kita sudah tahu keutamaannya. Itu kata Nabi SAW, amalan akan diangkatkan pada bulan tersebut. Dan para ulama juga kebanyakannya ketika telah masuk bulan Sya'ban, semuanya bergegas untuk membaca Al-Quran atau mentadabur Al-Quran atau untuk menghafalnya, karena dalam rangka untuk salah satu untuk persiapan dalam bulan Ramadan. Sebelumnya ini perdana anak pertama kali di sini. Jadi mohon maaf kalau ada grogi sedikit. Insyaallah. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk yang namanya bulan Sya'ban. Yaitu mungkin tinggal dalam kurang seminggu. Yang dimana bulan Sya'ban itu biasanya para ulama di Madinah Saudi sana akan berkhutbah atau akan memberi tausiah setelah solat asar atau zuhur, akan membicarakan tentang bulan Sya'ban, keutamaannya dan hikmah-hikmahnya semuanya. Nanti insyaAllah akan kami sampaikan poin-poin yang penting saja, karena waktunya cuma sampai Isya. Karena kalau sebenarnya mau dibahas tentang bulan Sya'ban butuh mungkin 1-2 jam mungkin. Jadi mungkin saya akan menyampaikan poin-poin atau intisarinya saja. Mungkin di saat ini kebanyakan dari kita mungkin hampir setiap hari memikirkan tentang keadaan pandemi Covid ini, yang mana membuat kita semakin lalai, semakin lupa dengan bulan-bulan Hijriah, yang mana sebentar lagi sudah mau masuk bulan Ramadan. Padahal di situ sebenarnya apabila sudah masuk bulan Sya'ban, maka seharusnya kita lebih mempersiapkan diri, atau ya untuk mempersiapkan diri untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk isteri kita atau kaum muslimin semuanya, untuk memperingatkan kepada mereka tentang bulan Sya'ban dengan akan datangnya bulan Ramadan setelahnya. Poin yang pertama, keutamaan tentang bulan Sya'ban. Dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulan lainnya selain dari bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Di sini kita bisa mengambil inti atau poin dari sabda Nabi SAW, bahwasanya pada bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana manusia kebanyakannya pada lalai. Artinya manusia tidak, kebaikan umat Islam tidak terlalu memperhatikan tentang bulan Sya'ban, tentang keutamaan yang ada padanya, tentang apa saja amalan yang Nabi SAW selalu lakukan pada bulan Sya'ban, dan apa saja amalan yang tidak ada pada dasar sumbernya. Jadi kata Nabi SAW,
dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'imun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Syaban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Sebelum bulan Syaban bulan apa? Sekarang bulan apa? Ya, Rajab. Jadi di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di tengah-tengah itu ada yang namanya bulan Syaban, yaitu bulan yang ke-8. Kemudian kata Nabi SAW, bulan tersebut adalah bulan wa huwa syahrun turfa'u fi amal ila rabbil alamin. Bulan tersebut adalah bulan yang di mana dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, fa uhibbu, oleh kerana itu aku amat suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Jadi di sini Nabi SAW mengabarkan kepada umat Islam agar yang pertama, agar senantiasa untuk melakukan amalan-amalan soleh, terutama tentang puasa. Karena kata Nabi SAW di sini, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Maka aku sangat suka akan diangkatkan amalanku sedangkan aku sedang berpuasa. Di sini juga kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama dari hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, dzalika syahrun yaghfulun nas, yaitu di mana banyaknya manusia lalai pada bulan tersebut. Mungkin sebagiannya akan tidak tahu akan ada keutamaan tersebut, atau mungkin memang ada sebagian yang cuek, atau memang sebagian yang sudah tahu tapi tidak mau lebih perhatikan terhadap bulan tersebut. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari poin hadis ini, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin, yaitu di mana bulan Syaban amalan-amalan kita semua, amalan-amalan apabila seseorang melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Syaban, maka akan diangkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u artinya itu diangkatkan, fihi a'mal ila rabbil alamin, amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana shaimun. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana shaimun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai apabila amalannya itu diangkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Oleh kerana itu, seharusnya selainnya bagi kita kaum muslimin yang mana kita mengaku sebagai ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita seharusnya selainnya lebih giat lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berpuasa pada bulan Syaban, dan beliau banyak melakukan amalan-amalan yang lain pada bulan Syaban, terutama puasa. Maka selainnya dan seharusnya bagi kita untuk tetap bersemangat berpuasa pada bulan Syaban. Maka insyaAllah mungkin dalam seminggu lagi, kalau tidak salah seminggu atau 5 hari, kita akan tiba bulan Syaban. Maka dari situ saya mengajak saya pribadi dan antum semua untuk tetap bersemangat berpuasa. Poin yang kedua dari keutamaan bulan Syaban, yaitu persiapan menyambut bulan Ramadan. Biasanya pada umum kalau kaum muslimin mendengar bulan Ramadan, apa yang selalu mereka siapkan? Belanja. Ya mungkin kalau yang biasanya ada di Singapura, biasanya itu
mau masuk bulan Ramadan, semuanya pada belanja. Ya mungkin persis kayak di sini, tapi mereka agak ada unik dikit. Mungkin hampir sebagian mereka setiap setahunnya harus ngecat rumah baru, ganti gorden baru, atau ganti, mungkin kalau sofanya sudah jelek dikit mungkin diganti, dan itu masih banyak berlaku di sana. Jadi ini mungkin aneh yang apa berada di Singapura. Saya tidak tahu di sini ada nggak kayak gitu. Oh sama juga ya. Oh. Apa di sini jangan-jangan kalau masuk bulan Ramadan apa ganti mobil ya? Mungkin antusias atau semangatnya kaum muslimin apabila untuk masuk bulan Ramadan. Ya mungkin mereka ganti-ganti apa-apa hal yang tidak seharusnya untuk apa mereka ganti. Oke, kita lanjut. Yang kedua, persiapan menyambut bulan Ramadan. Apa yang harus kita siapkan apabila hendak datangnya bulan Ramadan? Kira-kira apa? Persiapan yang paling utama yang harus semua Islam atau umat Islam ketahui tentang ilmu din, yaitu kita harus mempersiapkan diri kita dengan segalanya, dengan kekuatan apa yang ada kita miliki untuk menyambutnya bulan Ramadan. Karena sebagian orang apabila datang bulan Ramadan taunya cuman sahur bersama, makan, minum, terus buka bersama, terus sudah. Sedangkan dalam Islam, rukun Islam yang kelima, puasa terletak pada rukun yang keempat. Yang kedua adalah solat. Jadi seharusnya bagi seorang Muslim untuk tetap memperhatikan solatnya, karena sebagian dari kita apabila bulan Ramadan masuk atau tiba, mungkin yang mereka pikirkan hanya makan, minum, atau yang ganti hal-hal yang lainnya. Selain puasa, dari sisi rukun seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada juga amalan sunnah terkait puasa seperti mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Baik. Poin yang ketiga, ini mungkin saya hanya meringkaskan sebagian hal-hal yang penting yang terjadi di bulan Sya'ban, karena seperti tadi kalau mau bahas sepertinya panjang lebar. Poin yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu akthara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Sya'ban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat untuk dalam berpuasanya. Mungkin puasa Senin Kamisnya atau Ayyamul Bid, yang artinya dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Bahwasanya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat dalam berpuasa pada bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lainnya. Tetapi ini tidak bermaksud bulan yang lainnya bahwasanya Nabi tidak berpuasa. Akan tetapi Nabi khususkan pada bulan Sya'ban karena ya itu tadi yang telah kita sampaikan, banyaknya manusia lalai, dzalika yaghfulun nas. Oleh kerana itu, selainnya bagi kita semua untuk senantiasa berpuasa pada bulan Sya'ban yang akan datang ini, dalam 5 hari lagi atau seminggu, kita mulai berpuasa dari Senin Kamisnya atau Ayyamul Bidnya, kita teruskan sampai akhir. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ni, aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa pada bulan yang penuh. Artinya Nabi SAW terus continue berpuasa
pada bulan Syaban daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena sudah kita jelaskan tadi keutamaannya adalah pada bulan tersebut amalannya diangkatkan kepada Allah SWT. Maka oleh kerana itu seharusnya dan selainnya bagi kita semua untuk senantiasa berpuasa atau melakukan amal-amal yang lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan di antara rahsia kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Syaban, karena bulan Syaban adalah ibarat ibadah rawatib, yaitu ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Sebagaimana solat rawatib adalah solat yang memiliki keutamaan karena dia mengiringi solat wajib sebelumnya atau sesudahnya. Demikianlah bulan Syaban, karena puasa di bulan Syaban sangat dekat dengan puasa di bulan Syaban, kerana dekat dengan puasa Ramadan. Dan puasa Syaban di sini bisa menyempurnakan puasa wajib di bulan Ramadan. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha? Yang pertama, bahwasanya beliau tidak pernah melihat Nabi SAW melakukan amalan puasa pada bulan selainnya pada bulan Syaban. Yang kedua, Nabi SAW lebih bersemangat atau lebih antusias untuk lakukan amalan puasa atau amalan yang lainnya pada bulan Syaban. Poin yang keempat dari keutamaan bulan Syaban, yaitu membayar utang puasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini mungkin lebih kepada para wanita. Jadi mungkin bapa-bapa atau punya anaknya perempuan atau istrinya yang belum segera bayar hutang Ramadan dan tahun kemarin, kalau sudah pulang ke rumah, cuba bilang ke mereka untuk bersegera untuk membayar hutang puasa Ramadan yang kemarin. Poin yang keempat, kita lanjut, membayar hutang puasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yaqulu alayya shaumu min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya aku dahulu punya kewajipan puasa, maka aku tidaklah bisa membayar bulan puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Artinya dari setelah Ramadan hingga mau ke Ramadan lagi, Aisyah tidak bisa untuk mengqadha atau membayar hutang puasa yang sebelumnya. Jadi apabila telah masuk bulan Sya'ban, maka Aisyah berusaha segala mungkin untuk membayar semuanya. Ya, mungkin untuk pada umumnya para wanita untuk menjaga keluarganya atau untuk melayani suaminya dan lain-lainnya. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, barang siapa yang memiliki utang atau orang itu sakit pada bulan Ramadan kemarin, sakit memiliki uzur, maka hendaknya apabila sudah masuk bulan Syaban, maka segeralah untuk membayarnya. Walaupun sebaiknya dia membayarnya setelah bulan Syawal atau berikutnya. Di sini poin yang kedua kita bisa ambil faedah dari hadis ini, bahwasanya boleh bagi seorang muslim atau muslimah untuk membayar puasa Ramadan yang telah lalu sampai puasa yang akan datang. Artinya bukan bermaksud untuk santai-santai akan bertemu lagi bulan Ramadan, bukan begitu maksudnya. Artinya waktunya panjang dan kita diberi kelonggaran untuk melakukan antara bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Maka sebaiknya bagi kita kaum muslimin, apabila memiliki utang puasa pada bulan Ramadan sebelumnya, mungkin karena uzur sakit atau safar kemana gitu, maka sebaiknya untuk bersegera membayar puasa tersebut. Karena di sini Aisyah radhiyallahu anha membayarnya pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Poin yang kelima, yaitu para ulama. Para ulama menganjurkan untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran sejak bulan Syaban untuk lebih bersemangat lagi membacanya akan tibanya bulan Ramadan. Artinya dahulu para salaf atau para ulama apabila telah masuknya bulan Syaban, maka kebanyakannya dari mereka langsung tutup toko atau tutup warung, dan mereka lebih semangat untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan puasa, untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Karena tadi amalan-amalan soleh pada bulan Syaban akan diangkatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebanyakan para ulama mereka sangat antusias, mereka sangat bersemangat untuk melakukan amalan tersebut, yaitu membaca Al-Quran. Maka hendaknya bagi kita, apalagi kita jauh ilmunya dari para ulama, masih sedikit, bahkan bisa bilang sangat-sangat sedikit, hendaknya bagi kita untuk selalu bersemangat untuk membaca Al-Quran, baik itu pada bulan Syaban atau pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian ada juga hadis yang lain yang berikutnya. Berkata ulama Salamah bin Kahi, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu mereka para salaf atau para ulama, apabila telah masuknya bulan Sya'ban, maka mereka menyebutnya bulan tersebut adalah bulan para qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi mereka, para ulama kita yang ada dahulu atau para salaf kita yang sudah lalu, mereka apabila sudah masuknya bulan Syaban, mereka akan mengatakan bulan ini adalah bulan qurra, bulannya untuk membaca Al-Quran, untuk lebih semangat yang membaca Al-Quran dalam rangka untuk mempersiapkan diri pada bulan Ramadan. Karena kita tahu sebagian sahabat ada yang menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 1 hari. Para ulama juga ada yang seperti itu, ada yang 3 hari. Bahkan apabila sudah masuk 10 hari terakhir dari libur Ramadan, ada yang 1 hari 1 khatam semuanya. Karena mereka semua sangat antusias dan sangat bersemangat untuk menyelesaikan hafalannya pada bulan tersebut. Poin ini di sini kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, hendaknya bagi kita kaum muslimin, terutama bagi kita para bapak atau ibu, untuk lebih bersemangat dalam membaca Al-Quran. Jangan hanya memerintah anak-anaknya atau cucu-cucunya, tapi kita sendiri tidak membaca Al-Quran. Jadi hendaknya bagi kita terutama lebih bersemangat lagi apabila telah masuk bulan Syaban untuk membaca Al-Quran lebih giat lagi. Ya, minimal 1 hari 5 juz. Poin yang keenam, jauhi amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban atau menjelang bulan Ramadan. Biasanya menjelang bulan Syaban atau bulan Ramadan, apa yang biasanya kaum muslimin lakukan? Mungkin kalau di Singapura, kalau mau masuk bulan Ramadan, ya ke kuburan. Di sini juga kayak gitu ya? Oh sama ya? Kok sama semua ya? Hah? Ya, kalau kaum muslim di sana, biasanya kalau sudah mau masuk dekat bulan Ramadan, ada yang langsung ke kuburan, ada yang buat hal-hal yang tidak selayaknya. Maka di sini kita tegaskan lagi, kita sampaikan lagi bahwasanya tidak ada amalan atau tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk bulan Syaban atau bulan Ramadan kita harus ke kuburan atau ya berdoa di kuburan dan selainnya. Yang pertama, jauhi amalan yang tidak ada tuntunan di bulan Syaban, yaitu pertama, mengkhususkan bulan Syaban untuk kirim doa pada leluhur, yaitu kita
mengirimkan doa kita kepada orang yang telah meninggal. Kita ke kuburan, kita mengkhususkan doa tersebut kepada orang-orang yang tertentu. Yang kedua, mengkhususkan ziarah kubur pada bulan Syaban sebelum masuknya bulan Ramadan. Yaitu tadi telah saya sampaikan bahwasanya banyak manusia atau mungkin di sekitar kita bisa lihat sendiri kalau sudah mau malam Jumaat mungkin ramai di situ. Saya sempat tanya sama istri saya, kok ramai orang ke kubur malam Jumaat? Ya, kata istri saya, mungkin mereka masih melakukan ritual yang pada sebelumnya. Mungkin mereka belum tahu. Mungkin saya perhatikan lagi, ada yang mengangkat tangan berdoa, ada yang membaca dari buku, saya nggak tahu buku apa itu. Buku apa? Oh, buku Yasinan. Ya, terus ada yang bawa bunga-bunga apa itu jika saya. Tapi kalau di Singapura biasanya tidak pada malam Jumaat, mereka mungkin pada untuk mau datangnya bulan Ramadan, mereka ke sana. Terus mau masuknya bulan Syawal, mereka akan melakukan kegiatan seperti itu. Nah, mungkin di sini agak beda dikit ya. Ya, baru ketemu bedanya. Kemudian faedah yang kita bisa ambilin, yaitu apabila hendak masuknya bulan Syaban, ada sebagian dari kita melakukan ritual keramasan, melakukan keramasan atau mandi bunga pada sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini juga tidak perlu dilakukan karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Kemudian Abu Bakar Al-Balkhi berkata, "Syahrun Rajab syahrun zara' wa syahrun Sya'ban syahrun saqiyuz zara' wa syahrun Ramadan syahrun hasaduz zara'." Bulan Rajab, yaitu bulan ini, adalah saatnya untuk menanam. Menanam apa? Menanam itu di sawah ya? Bukan. Menanam untuk bersemangat untuk melakukan amalan. Karena pada bulan Sya'ban adalah saatnya untuk saatnya kita menyiram. Jadi kalau bulan Rajab ini sudah kita terbiasa dengan puasa Senin Kamis, seringnya membaca Al-Quran. Jadi apabila sudah memasuknya bulan Sya'ban, maka kita lebih semangat untuk melakukannya. Karena kita sudah biasa melakukan pada bulan sebelumnya. Beliau berkata, "Wa syahrul Ramadan syahrun hasaduz zara'." Dan bulan Ramadan adalah saatnya untuk menuai hasil, yaitu apabila kita telah siapkan tanaman, kita telah siramnya, maka akan keluar hasil dari tanaman tersebut. Maka pada bulan Ramadan itulah kita lebih lagi antusias, lebih lagi bersemangat untuk melakukan puasa pada bulan tersebut atau amal-amalan yang salih yang lainnya. Dan ini tidak hanya bermaksud pada untuk puasa saja. Bisa jadi untuk tilawatul Quran, untuk solat malamnya kita lebih bersemangat, untuk bersedekah, semakin rajin sedekahnya, untuk infak kepada kaum muslimin yang susah di luar sana. Maka pada sebelum bulan Ramadan kita lebih bersemangat lagi untuk melakukannya. Baik, mungkin itu 6 poin saja yang bisa saya sampaikan, mungkin karena telah masuknya waktu Isya ya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.